para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Di dunia modern seperti saat ini kita bisa melihat, bisa mengakses begitu banyak kata-kata bijak yang diatasnamakan oleh Sang Buddha, yang seolah-olah kata-kata bijak tersebut adalah kata-kata Sang Buddha secara langsung. Yang padahal kalau kita teliti, kita telisik secara sumber aslinya, kebenarannya tidak bisa dikatakan valid. Banyak yang boleh dibilang meragukan dari mana sumbernya. Tetapi kata-kata bijak tersebut beredaran di mana-mana dan diatasnamakan oleh Buddha. Yang mereka beranggapan bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata Sang Buddha yang sebenarnya. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Tipitaka, di mana sumbernya kita tidak bisa mengetahui. Dan di dunia modern seperti saat ini kita juga bisa menyaksikan begitu banyak kata-kata bijak atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh sejumlah orang yang mungkin mengatasnamakan ajaran Buddha. Lantas apakah hal demikian ini adalah hal yang baik atau justru malah membuat ajaran Buddha semakin kabur? Nah, sebenarnya di dalam salah satu sutta, di dalam Ani Sutta di Sangyutta Nikaya, terdapat sebuah khotbah yang sangat perlu untuk kita renungkan. Ani Sutta atau khotbah tentang pasak tambur ini seharusnya mengingatkan kepada kita, menyadarkan kita bahwa Sang Buddha telah mengetahui hal ini sebelumnya ketika Sang Buddha masih hidup. Nah, di sutta ini Sang Buddha membabarkan khotbahnya kepada para bhikkhu yang pada waktu itu sedang berdiam di Sawati. Sang Buddha mengatakan, "Para bhikkhu, suatu ketika di masa lampau, para penduduk Dasaraha memiliki sebuah tambur yang bernama Mudinggo. Ketika tambur Mudinggo tersebut pecah, para penduduk Dasaraha menyisipkan pasak tambahan. Akhirnya tiba waktunya bagian atas tambur tersebut menjadi hilang dan hanya sejumlah pasak yang tersisa. Demikian pula para bhikkhu. Hal yang sama akan terjadi dengan para bhikkhu di masa depan. Ketika khotbah-khotbah disampaikan oleh Sang Tathagata yang mendalam, yang bermakna dalam, yang bersifat adi duniawi, berhubungan dengan kekosongan, sedang dibacakan, mereka tidak bersemangat mendengarnya, juga tidak menyimaknya, tidak mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Dan mereka tidak berpikir bahwa ajaran-ajaran itu harus dipelajari dan dikuasai. Tetapi ketika khotbah-khotbah itu yang sekadar syair yang digubah oleh para penyair dengan kata-kata dan kalimat yang indah diciptakan oleh pihak luar, dibabarkan oleh siswa-siswa mereka, sedang dibacakan, mereka akan bersemangat mendengarnya, akan menyimaknya, akan mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Dan mereka akan berpikir bahwa ajaran-ajaran itu harus dipelajari dan dikuasai. Demikianlah para bhikkhu, khotbah-khotbah ini yang dibabarkan oleh Sang Tathagata yang dalam, bermakna mendalam, memiliki sifat adi duniawi, berhubungan dengan kekosongan akan lenyap. Nah, dari sutta ini kita bisa belajar para bapak dan ibu bahwa Sang Buddha sudah mengetahui bahwa di masa yang akan datang akan banyak, bahkan di kalangan para bhikkhu pun tidak suka belajar ajaran Buddha secara langsung. Yang boleh kita bahasakan tidak suka mempelajari kitab suci Tipitaka, tetapi akan lebih menyukai kata-kata bijak yang dibuat oleh orang lain, atau kata-kata yang dirangkai dengan indah, puisi,
kata-kata mutiara, dan lain sebagainya. Dan bahkan banyak mungkin para biku sendiri membuat kata-kata bijak yang menurutnya adalah baik. Dan ini juga mempengaruhi kepada umat berumah tangga, pada umat awam, yang juga akan memiliki kesukaan yang sama. Tidak menyukai lagi ajaran dalam Tipitaka, karena Tipitaka dianggap begitu kaku, tidak mudah dipahami dan tertinggal. Dan banyak umat Buddha akan lebih tertarik dengan kata-kata bijak, kata-kata motivasi yang dibuat atau disampaikan oleh orang lain. Kadang-kadang kita juga bisa melihat bahwa kata-kata atau ungkapan para biku jauh lebih disukai daripada kata-kata dalam Tipitaka. Nah, ini sangat berpengaruh sekali dalam keadaan Buddha Sasana di masa depan. Karena semakin hari Buddha Sasana akan semakin terkaburkan dengan pandangan-pandangan pribadi yang dimiliki oleh para biku atau orang-orang yang mengatasnamakan ajaran tersebut sebagai ajaran Buddha. Dan dunia sekarang kita juga bisa melihat banyak sekali quote-quote atau kata-kata yang diatasnamakan oleh Sang Buddha, padahal sumbernya tidak bisa dilacak dalam Tipitaka. Nah, dunia sekarang kita juga bisa melihat banyak sekali kata-kata bijak atau kata-kata ungkapan-ungkapan, kata-kata mutiara yang dibuat oleh para biku jauh lebih populer daripada kata-kata dalam Tipitaka. Tidak heran banyak sekali sekte-sekte Buddhis bermunculan yang mana mereka lebih menyukai kata-kata gurunya daripada kata-kata kitab suci. Dan ini sudah diprediksi oleh Sang Buddha bahwa di masa depan, di masa yang akan datang, orang-orang tidak lagi bersemangat untuk mendengarkan khotbah yang dibabarkan oleh Sang Buddha yang memiliki makna yang dalam. Mereka tidak mau menyimaknya. Mereka tidak mau mengarahkan pikiran untuk memahaminya, karena dianggap itu tidak mudah dan sulit untuk dimengerti. Tetapi begitu ada kata-kata yang disusun dengan kata dan kalimat yang indah, yang puitis, mereka akan mengerahkan usaha untuk memahami itu. Mereka akan lebih suka belajar filosofi atau kata-kata lain yang diungkapkan oleh pihak luar. Ya, kalau memang itu adalah kata-kata yang memang sengaja dibuat oleh pihak luar, tetapi tidak mengatasnamakan ajaran Buddha, tidak masalah. Tetapi begitu orang tersebut melabeli, mengatasnamakan kata-kata tersebut sebagai kata-kata Buddha, maka khotbah atau kata-kata Buddha yang sesungguhnya akan menjadi samar dan semakin sulit untuk diketahui kebenarannya. Maka dari itu, sebenarnya dari sutta ini kita bisa belajar bahwa Sang Buddha sendiri sudah memprediksi tentang kenyataan ini. Bahwa di masa yang akan datang akan banyak orang yang tidak lagi tertarik untuk mempelajari kata-kata Sang Buddha secara langsung. Mereka akan lebih menyukai kata-kata yang dibuat oleh orang lain dengan kata-kata yang lebih indah. Nah, bagi siapapun yang ingin mengetahui ajaran Buddha yang sesungguhnya, maka harus ada upaya untuk mempelajari lagi Tipitaka. Karena kitab suci Tipitaka berisi tentang ajaran Sang Buddha. Jadi untuk mengetahui seperti apa ajaran Sang Buddha, seperti apa kata-kata Sang Buddha yang sesungguhnya, kita harus kembali lagi pada kitab suci Tipitaka. Karena kalau tidak, kalau kita hanya berpaku pada penyampaian yang disampaikan oleh para biku atau pemuka agama, bisa jadi itu adalah pendapat, opini biku tersebut. Termasuk apa yang saya sampaikan di sini juga adalah opini, tetapi juga berdasar pada sutta, yaitu di Anisutta, khotbah tentang pasak tambur. Tentu saja penjelasan dari sutta sangatlah pendek, dan itu dijelaskan panjang lebar dengan opini kita. Tetapi supaya opini kita ini menjadi berdasar, kita harus kembali lagi pada sutta dan juga kitab komentarnya, supaya konten
atau makna dari ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya dapat jelas dipahami.